Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramzal Musa dari kelas 12 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi PJOK, yaitu tentang teknik menyerang dalam sepak bola dan juga teknik bertahan dalam sepak bola. Teknik penyerangan adalah susunan atau strategi para pemain yang digunakan untuk melakukan serangan ke arah pertahanan lain. Penyerangan dalam sepak bola berfungsi untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dan memenangkan pertandingannya. Dalam permainan sepak bola, teknik penyerangan terdiri dari 3 macam, yaitu pola mencari ruang kosong, pola menghadapi pertahanan yang rapat, pola melakukan gerakan tusukan. Nah, ini adalah salah satu contoh formasi. Saya akan memberikan 2 contoh formasi dalam penyerangan, yaitu formasi 4-3-3 dan 4-2-4. Seperti ini. Ya, ini merupakan formasi 4-3-3 dalam sepak bola. Formasi 4-3-3 terdiri atas 4 back, 3 pemain tengah, dan 3 penyerang. Dan tugasnya pun berbeda-beda. 4 back dibagi menjadi 2, yaitu 2 full back dan 2 center back. Posisi keempat pemain yaitu sejajar. Kemudian saat bermain bisa berubah. 3 pemain tengah yaitu dibagi menjadi 2 tugas, yaitu 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang penyerang. 3 penyerang sama dengan pemain belakang dan gelandang, yaitu tugasnya 1 penyerang tengah dan penyerang sayap kanan dan kiri. Oke, sekarang kita akan bahas 4 pemain belakang. 4 pemain belakang dibagi menjadi 2, yaitu 2 menjadi center back, 2 menjadi full back. Posisi awal keempat pemain tersebut yaitu sejajar, kemudian saat permainan bisa saja berubah. Dalam permainan, keempat back tersebut tidak harus menjaga ketat atau marking pemain penyerang lawan, akan tetapi zona marking. Saat bertahan, ketika satu orang merebut bola pemain yang lain, harus siap kiper. Ketika menyerang 2 orang fullback, harus rajin membantu secara bergantian, tidak boleh kedua orang tersebut ikut membantu secara bersama-sama. Sekarang yang gelandang. 3 gelandang dibagi menjadi 2 pos, bisa 1 gelandang bertahan, lalu 2 gelandang menyerang, atau sebaliknya. Kali ini saya akan mencoba menerangkan 1 bertahan dan 2 gelandang ke depan, yaitu disebut gelandang jangkar 2, gelandang serang. Posisi trio pemain tengah harus membentuk segitiga. Kriteria ketiganya harus mempunyai fisik yang sangat bagus, karena mereka harus siap membantu serang dan juga harus siap membantu pertahanan. Kita harus mengatur ke dalam 3 daerah kanan, tengah, dan kiri. Dengan begitu tidak ada penumpang pemain dalam satu posisi, jarak ketiganya tidak boleh berdekatan. Yang terakhir, penyerang. Sama seperti halnya pemain belakang dan gelandang, pemain menyerang pun dibagi lagi menjadi 2, yaitu penyerang sayap dan penyerang tengah. Ketiga penyerang tersebut harus mempunyai kriteria tertentu. Misalkan 2 penyerang sayap harus mempunyai kecepatan lari, dribbling yang lumayan, serta crossing yang bagus. Sedangkan untuk 1 penyerang tengah harus mempunyai penguasaan bola yang bagus, tenaga yang kuat, dan postur tubuh yang besar tinggi sehingga bisa memenangkan duel bola di udara. Ya, selanjutnya yaitu teknik pertahanan dalam sepak bola. Teknik pertahanan adalah susunan atau strategi para pemain dalam menjaga daerah pertahanan dari serangan lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola terdiri dari 3 macam, yaitu man-to-man marking, zona defense, dan kombinasi antara man-to-man marking dan zona defense. Berikut adalah contoh-contoh dari formasi pertahanan. Ya, berikut ini adalah formasi 5-4-1 yang merupakan formasi andalan para defender. Defense pada formasi ini diharuskan selalu dalam kondisi siap untuk melakukan serangan balik. 2 pemain wingback juga bisa maju ketika melakukan serangan balik, dibantu 2 pemain tengah. 2 pemain tengah ini juga bertugas memberi umpan terhadap target man. Target man di sini juga diharuskan bergerak dengan cepat untuk memanfaatkan peluang mencetak gol yang ada secara maksimal. Ya, hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.